Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan belajar aplikasi Microsoft Word. Di video sebelumnya, kita telah membahas dan mempraktekkan cara membuat daftar isi secara otomatis. Dan kali ini, kita akan melanjutkan untuk membuat daftar tabel dan daftar gambar dengan menggunakan file latihan yang sama. Semoga cara saya menjelaskan dapat membantu Anda dalam belajar dan langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorialnya. Kemarin kita telah berhasil membuat yang namanya daftar isi. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya daftar gambar dan daftar tabel. Intinya, ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat daftar tabel maupun daftar gambar. Pertama, kita tandai dulu objek gambar atau tabelnya dengan menggunakan menu yang namanya caption. Menu caption berfungsi untuk memberi label pada objek gambar ataupun tabel. Yang kedua, kita akan memunculkan daftar tabel dan daftar gambar pada menu reference. Oke, kita langsung coba praktekkan. Nah, nantinya menu caption ini baru akan aktif kalau kita klik pada gambar lalu klik kanan pada gambar tersebut atau maupun pada tabel tersebut. Nah, kita cari gambarnya dulu. Fine, di sini saya menemukan gambar yang pertama ya. Itu gambar skema kerangka pikir. Nah, coba kita lihat gambarnya. Ini kita klik satu kali, fiturnya itu belum muncul. Caranya adalah kita klik kanan pada gambar. Selanjutnya kita memilih yang namanya insert caption. Nah, di sini kita akan menambahkan label baru karena belum ada label tentang gambar. Nah, caranya sangat mudah. Kita tinggal klik yang namanya new label. Setelah itu kita ketikkan saja gambar. Ya, setelah itu kita klik OK. Nah, nanti di captionnya ini dia akan mengurutkan secara otomatis. Jadi ini terbacanya sebagai gambar 1. Nah, setelah itu kita tuliskan saja apa keterangan dari gambar tersebut. Di sini gambar 1 di skema kerangka pikir. Oke, perlu diketahui untuk gambar itu letak keterangannya itu di below ya, di bagian bawah. Kalau above itu adalah letak keterangannya di bagian atas. Nah, kita klik below dan oke. Nah, di sini sudah muncul. Gambar yang dimaksud ya, keterangan gambarnya. Nah, untuk keterangan yang lama tinggal kita delete saja. Selanjutnya kita mencari gambar yang lain untuk diberikan caption. Nah, di sini saya menemukan lagi gambar. Tinggal klik kanan lagi dan insert caption. Nah, dia akan mengurutkan secara otomatis. Di sini sudah terbaca adalah gambar 2. Nah, tinggal kita tuliskan saja keterangan dari gambar 2 tersebut. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama pada objek gambar yang lain. Tak usah khawatir tentang urutan gambarnya karena menu caption ini akan mengurutkan secara otomatis gambar yang kita tandai. Jangan lupa ketikkan juga keterangan pada gambarnya. Lalu, bagaimana dengan tabel? Ya, caranya kurang lebih sama. Di sini saya copy dulu keterangan tabelnya agar tidak usah mengetik secara manual. Nah, untuk tabel ini agak tricky cara mengkliknya karena kita harus mensejajarkan antara kursor kita dengan tanda arah panah ya yang ada di sudut kiri atas pada tabel. Dapat dilihat di sini, ini harus kursornya harus sejajar seperti ini. Untuk melakukan yang namanya blocking pada tabel. Setelah di block semua seperti ini, kita klik kanan saja terus insert caption. Nah, di sini saya mau menggunakan label yang namanya tabel. Tapi ini bahasa Inggris. Jadi saya ingin membuat label baru ya untuk tabel. Jadi saya tuliskan saja tabel. Oke. Nah, dia akan terbaca sebagai tabel pertama. Selanjutnya untuk keterangannya ini saya Ctrl V saja. Dan perlu diketahui untuk tabel itu letak keterangannya itu kita pilih above ya, bagian atas above. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini keterangan tabelnya sudah muncul, jadi keterangan tabel yang lama saya delete saja. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada objek tabel yang lain. Pastikan ya semua objek baik itu tabel maupun gambar sudah beres ditandai dengan fitur caption ini.
Supaya keterangan gambar dan tabel ini lebih rapi dan seragam, kita perlu memodifikasi style pada caption. Caranya yaitu pada bagian home, cari style yang namanya caption. Di sini ada caption. Nah, di bagian sini kita modify dulu captionnya. Saya mau captionnya itu berwarna hitam. Warna hitam. Lalu fontnya itu saya mau dia pakai yang namanya Times New Roman. Terus ukurannya itu misalnya di sini saya kasih 10. Terus penempatannya itu di tengah, rata tengah ya. Lalu kalau sudah kita klik yang namanya OK. Maka secara otomatis semua tadi yang beratribut caption dia akan rata tengah menggunakan Times New Roman ukuran 10 dan berwarna hitam. Jadi kita tidak perlu melakukan editing satu-satu ya untuk keterangannya tadi. Setelah itu bagaimana cara memunculkannya? Ya, kembali di Ctrl F. Saya mau menuju ke daftar gambar. Nah, di daftar gambar ini saya taruh kursornya di bagian sini. Lalu untuk memunculkannya sangat mudah, yaitu kita ke menu reference, terus menuju yang namanya insert table of figures bagian sini. Nah, di sini karena caption yang pertama yang akan saya munculkan adalah gambar, jadi saya pilih yang namanya caption dengan label gambar. Setelah itu kita klik yang namanya OK. Maka boom, telah keluar semua gambar yang telah kita tracking tadi ya, kita tandai tadi. Begitupun juga dengan tabel. Taruh kursornya di bagian sini, insert table of figures. Lalu kita pilih caption label yang akan ditampilkan adalah tabel. Di sini tinggal klik OK dan daftar tabelnya pun jadi. Nah, itulah tadi cara simple dan mudah membuat daftar tabel dan gambar. Semoga bermanfaat. Like jika suka, subscribe jika bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial lainnya dan terima kasih.